bahasa Jaseng hari ini. Nah, kenapa kita angkat bahasa Jaseng? Nanti dijelaskan oleh narasumber kita, Ibu Siti Suharsi. Beliau adalah dosen dari Untirta. Kita angkat tema ini berdasarkan disertasi ya Bu ya, yang sudah pernah Ibu penelitian sudah Ibu pernah lakukan beberapa waktu yang lalu. Ini diangkat dari kajian Ibu Bahasa Jawa Banten, bagaimana bertahan dan dipertahankan oleh penutur jati bahasa dialek Banten. Baik, untuk menyamakan frekuensi, nanti saya akan menyebut teman-teman di sini dengan Akang Nong apa Akang Teteh nih enaknya ya. Baik, karena waktu sudah beranjak sore, mohon maaf tadi ada kendala teknis. Kita persilahkan kepada Ibu narsum kita, Teteh narsum kita, Ibu Siti Suharsi untuk memaparkan hasil kajiannya. Dan nanti satu jam ke depan kita akan diskusi Teh. Jadi ya kita siap-siap ini sambil menunggu Akang Teteh lain yang akan segera bergabung. Katuran Teh. Ya. Nggih, atur nuhun Teh Rehan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk teman-teman semua. Perkenalkan saya sebenarnya dulu teman almarhum ya Teh ya. Almarhum Pak Wan, itu kan satu institusi ya. Punten jadi mengingatkan kembali. Jadi nama Terehan itu begitu WA saya langsung tuing aja gitu keingetan ya. Dulu itu sempat ketemu beberapa kali di kelas almarhum, Teteh suka nungguin di belakang gitu ya. Makasih Teh masih ingat saya. Iya. Dipanggilnya apa Teteh apa Nong ini pemirsanya Teh? Mana nih? Akang, Nong ya? aja ya, biar berasa muda lah kembali ya. Iya, itu sebenarnya panggilan yang masih sering saya dengar. Kalau kakak-kakak saya datang ke sini itu manggil saya tetap Nong gitu ya. Jadi berasa seperti keluarga gitu kalau ada yang manggil Nong. Jadi solidaritasnya dekat gitu loh. Karena kalau kita bicara bahasa itu kan bicara juga tentang kedekatan, tentang status gitu ya. Dan banyak hal di yang melatar belakangi itu. Nah, perlu juga saya jelaskan apa yang akan kita bincangkan. Kita ngobrol santai aja ya untuk akang nongnya gitu kan. Saya bukan penutur bahasa Jati yang betul-betul bisa menggunakan bahasa Banten gitu. Kebetulan saya lahir di Serang, kemudian besar di Serang, tapi sempat kuliah di Semarang S1. Setelah pulang dari Semarang punya suami orang asli Semarang. Nah, jadi pernikahan dengan campur suku dan bahasa itu lambat laun mempengaruhi pola pemakaian bahasa gitu saya sebagai orang Serang gitu ya. Karena saya ingat sekali ketika saya waktu masih kecil, orang tua saya itu menggunakan bahasa Jawa Serang. Bahasa yang bukan bebasan gitu. Jadi kalau saya ditanya bebasan, saya harus mikir-mikir dulu ya. Meskipun masih ingat gitu, tapi saya lebih cenderung bisa menggunakan bahasa Jasengnya gitu, bahasa pergaulannya. Kalau kita bisa membedakan dua stratifikasi bahasa itu ya, bebasan dan pergaulan gitu. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa ternyata memang secara teori betul ketika kita menikah dengan pasangan yang berbeda suku atau bahasa, itu sangat mempengaruhi frekuensi atau intensitas penggunaan bahasa. Sehingga ketika saya mengambil kuliah di UI dengan konsentrasi ilmu linguistik, saya sangat tertarik sekali dengan bahasa dan penggunanya gitu loh. Dari awal itu saya sudah mantengin ke bahasa Banten ya, saya juga nggak tahu kenapa gitu loh. Padahal secara metodologi penelitian seperti ini jauh lebih sulit dan memakan waktu yang lama. Karena saya mengambil datanya satu provinsi. Dengan demikian, saya judulnya juga bukan Jaseng saja, tapi saya mencoba akomodir dari semua variasi bahasa yang ada di Banten, maka saya sebutnya bahasa Jawa dialek Banten. Jadi Jaseng itu hanya satu variasi yang saya temukan dari keseluruhan penutur yang menggunakan bahasa Jawa.
Jadi memang kalau di Pontang itu variasi dan intonasi dan pelafalannya tentu berbeda dengan yang di Cilegon gitu ya. Nah, untuk kepentingan penelitian saya ini, saya coba jadi satukan data-data itu dengan menggunakan terminologi bahasa Jawa dialek Banten atau bahasa Banten lah gitu ya. Nah, kita akan mulai dari apa namanya alasannya. Mengapa sih? Selain juga karena ada faktor pernikahan. Jadi itu sebenarnya pengalaman pribadi gitu ya. Karena kami berdua tidak mengajarkan bahasa bahasa daerah gitu loh. Suami saya tidak mengajarkan bahasa Jawa Semarang dan saya juga tidak mengajarkan bahasa Jawa Serang. Tapi anak-anak itu bisa menggunakan bahasa si teteh yang kerja di rumah gitu. Karena si teteh tidak terlalu bisa bahasa Indonesia dan komunikasi dengan saya pakai bahasa Jawa Serang gitu. Jadi anak-anak tuh memperhatikan dari situ. Lama-lama bertanya, lama-lama coba memahami sendiri gitu ya. Jadi anak-anak justru belajar dari komunikasi sosialnya, tidak di keluarga. Padahal ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa pilar utama pemertahanan bahasa itu diawali dari keluarganya. Nah, itu yang paling pondasi paling penting gitu. Kalau misalnya dalam keluarga tidak mengajarkan bahasa daerah, itu bisa menjadi jalan terbukanya pergeseran bahasa sampai akhirnya bahasa itu hilang. Gitu ya. Nah, ada yang berpendapat begini, buat apa sih mikirin bahasa gitu loh? Bahasa kan ya seperti itu, bahwa dia bisa tumbuh, dia lahir, tumbuh, berkembang sampai akhirnya mati, sama seperti manusia gitu. Jadi apa sih keistimewaannya gitu ya? Karena terus terang latar belakang saya bukan dari bahasa daerah, gitu ya. Jadi saya sastra Inggris, kemudian S2 saya juga pendidikan bahasa, dan S3 baru saya ambil linguistik gitu loh. Jadi hasil yang saya dapatkan dari penelitian saya itu semata-mata memang saya ingin mengetahui, karena saya merasa sebagai orang Banten, orang Serang, itu mulai ada titik-titik gitu ya, mulai ada kecenderungan untuk meninggalkan bahasa gitu loh. Jadi dengan saya berupaya sendiri, mencoba juga mencari tahu kenapa sih gitu. Saya berusaha untuk memperbaiki dan mencoba untuk merevitalisasi sendiri dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan bahasa itu, akhirnya bahasa Jawa Serang ini pada anak-anak saya, meskipun anak saya sama-sama beberapa saat mesti bengong dulu, maksudnya apa gitu kan. Jadi saya terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Nah, paling tidak saya berupaya dari satu institusi yang paling kecil, yaitu keluarga, saya mencoba memperkenalkan bahasa daerah mereka karena mereka tinggal di Banten. Nah, selain itu, kenapa bahasa Banten itu juga menjadi gelitik ya? Karena kita tahu bahwa setelah Banten menjadi provinsi baru, itu membuka kesempatan atau peluang ekonomi. Nah, kalau sudah bicara peluang ekonomi, berarti akan banyak pendatang, akan banyak kultur-kultur yang masuk, yang bersinggungan dengan penduduk asli, dengan penutur jati gitu. Sehingga sangat terbuka sekali kemungkinan penutur bahasa atau masyarakat Banten itu sebagai masyarakat yang minimal dia dwibahasawan gitu. Dan itu terbukti dari penelitian saya. Minimal masyarakat Banten itu punya atau mampu berbicara dalam 2 bahasa. Jadi sebenarnya kita tuh pinter ya Teh ya dalam bahasa ya. Bilingual ya. Semua gitu loh. Belum lagi kalau misalnya belajar bahasa asing punya kesempatan atau bahasa yang lain, itu bisa jadi multilingual. Sehingga dari sistem kemasyarakatannya bisa dikatakan Banten itu sebagai masyarakat yang diglosik gitu ya. Jadi beraneka ragam. Nah, itu untungnya memang memperkaya si penutur ya, tapi ruginya dari sisi pemertahanan itu bisa membuka arus pergeseran gitu kan, lalu lama-lama hilang dan akhirnya punah. Karena untuk bicara masalah hidup dan mati sebuah bahasa memang prosesnya sangat panjang gitu, butuh berpuluh-puluh tahun. Tapi jika ini menjadi rembesan-rembesan, lama-lama akan jadi kebocoran-kebocoran. Jadi kita menamakannya kebocoran-kebocoran bahasa. Kita sudah mulai bisa menggunakan 2 bahasa atau lebih. Nanti dalam komunikasi kita mencampur-campur bahasa, misalnya dari Indonesia ke bahasa Jawa dan sebagainya.
Nah, itu sebenarnya menjadi indikasi. Meskipun itu adalah hal yang sangat lumrah terjadi pada masyarakat diglosik. Nah, untuk itu saya sangat tertarik sekali. Kalau misalnya kondisi masyarakat Banten sudah seperti ini, bagaimana sih gitu ya? Saya pengen tahu juga gitu loh. Diri saya dan juga tetangga saya atau teman-teman saya di beberapa kantong bahasa, apakah mereka masih setia begitu ya menggunakannya gitu. Karena kalau lihat dari tendensi remaja dan anak muda sekarang itu sudah jarang sekali menggunakan bahasa daerah, terutama bahasa Jawa Banten. Nah, hasil penelitian saya mencoba untuk melihat bagaimana sih pemakaiannya, dan saya cenderung ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif gitu Teh. Jadi kan Provinsi Banten itu terkenal dengan industri, dengan pariwisata gitu ya. Jadi dua faktor ini saya masukkan sebagai pembeda nanti gitu. Bagaimana sih penutur jati bahasa Jawa Banten yang tinggal atau yang pemukimannya dekat pusat industri dengan pariwisata, kemudian pemerintahan dan desa. Secara sepintas gitu ya, dan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya dipastikan desa sebagai masyarakat yang homogen, dia akan cenderung lebih stabil mempertahankan gitu loh. Nah, tapi dalam temuan saya nanti ada hal yang sangat menarik gitu loh. Meskipun memang secara umum dapat dikatakan desa sebagai masyarakat homogen dia akan lebih stabil, tapi ada teman-teman yang menarik ketika saya melihat penutur di daerah yang pemukimannya di dekat pemerintahan, industri dan pariwisata. Selain itu untuk lebih melihat diri si responden itu, saya melihatnya juga dari beberapa variabel sosial. Jadi ada usia, ada jenis kelamin, ada pendidikan dan pekerjaan, dan juga berdasarkan pengamatan. Nah, ini saya ingat sekali karena ketika saya diuji waktu itu, diuji oleh para profesor linguistik itu ya, jadi beliau itu tidak percaya gitu loh kalau bahasa Banten itu masih dipakai kalau saya tidak menyertakan bukti langsung pengamatan gitu. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan, untuk bisa menampilkan profil bahasa Banten tidak hanya dari sisi variabel sosial, itu dibutuhkan juga dari natural communication-nya gitu loh. Komunikasi nyata di antara para responden itu seperti apa sih, kayak gimana sih bahasa itu gitu. Jadi mereka akhirnya tertarik ya, para penguji. Sama nggak dengan bahasa Jawa Solo gitu. Terus kalau beda, yang beda. Terus gimana cara ngomongnya? Nah, jadi dari masukan-masukan itu akhirnya saya menambahkan satu pekerjaan sebenarnya, yaitu melihat langsung, mencatat, merekam sampai mentranskripsikan dialog langsung antara satu responden dengan responden yang lain. Nah, jadi saya datang ke semua rumah, ke beberapa rumah ya, jadi ada 10 titik pengamatan Teh di Provinsi Banten. Ya, nanti akan ada petanya. Nah, di situ setiap titik itu saya amati sekitar 4-5 rumah. Kemudian hasilnya saya pindahkan, kemudian saya transkripsikan, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan saya terjemahkan juga ke fonetiknya gitu. Jadi supaya betul-betul buktinya ada. Ketika saya bilang masih dipakai kok, kayak mana pakainya gitu kan? Bagaimana kamu bisa membuktikan kalau bahasa itu ada dan digunakan? Nah, akhirnya menggunakan pengamatan itu. Nah, ini rangkaian yang sudah saya coba lakukan, ya. Jadi dari usia itu saya membagi dari 17 ke 20, 21 ke 30, sampai yang terakhir ada 60. Kemudian kalau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, pendidikan mulai dari tidak lulus SD sampai sarjana, dan pekerjaan dari mulai pelajar sampai pekerjaan yang tidak diakomodir pada beberapa pekerjaan ini. Jadi memang cukup banyak, jadi ada beberapa lapis gitu deh. Ada beberapa lapis ya. Ini sebenarnya pekerjaan yang sangat melelahkan ya. Berapa lama ini penelitiannya? Ini saya turun lapangan itu mungkin sekitar 2 tahun Teh. 2 tahun, luar biasa ya. Karena kalau lihat dari persebarannya, ini terus terang tidak saya ambil semua.
Kan banyak ya kantong-kantong bahasa di Yeah. beberapa daerah yang memang juga penuturnya bahasa penutur jati bahasa Banten gitu ya. Saya hanya mengambil titik-titiknya, terutama di wilayah selatan itu kan hampir semua penuturnya bahasa Sunda. Jadi saya benar-benar cari yang memang ada komunitas yang menggunakan bahasa Jawa. Misalnya di waktu itu saya ke Panimbang. Di Panimbang itu di pesisir ya, di pelelangan ikan. Itu saya datang ke rumah salah satu teman saya. Nah, di situ kan mereka komunikasinya menggunakan bahasa Jawa, tapi mereka tidak mau mengakui bahwa mereka itu adalah bagian daripada bahasa Jawa Banten, karena mereka merasa bahasa Jawa mereka itu adalah bahasa Jawa dari Indramayu. Tapi karena secara administratif mereka berada di Provinsi Banten, tetap saya masukkan sebagai data gitu loh. Saya juga pengen tahu seperti apa sih mereka ya di kesehariannya, apakah masih menggunakan bahasa itu gitu untuk komunikasi dengan orang tua, dengan saudara dan sebagainya. Dapat dari mana tuh Teh info bahwa di suatu daerah ada kantong penutur jati bahasa? Itu prosesnya panjang Teh ya. Jadi saya kudu nyari informan gitu kan di setiap titik ini. Misalnya di daerah selatan itu apa namanya, ada nggak komunitas penutur bahasa Banten? Oh ada katanya gitu yang pakai bahasa Jawa kan. Nah mereka kan pahamnya begitu ya, pakai bahasa Jawa. Ya sebelah mana? Itu kok di Panimbang. Di Panimbang, saya cek gitu ya, ternyata saya punya teman di Panimbang. Saya tanya lagi, ternyata itu terbagi menjadi dua daerah gitu ya. Ada yang memang khusus Sunda, ada yang khusus Jawa. Nah, ya alhamdulillah berbekal itu saja, apa namanya, sok kenal sok dekat gitu ya. Karena saya butuh data, jadi saya datang Tidak ada referensi gitu dari mana gitu, dari apa institusi tertentu apa gitu. Selain itu memang bahasanya. betul, ada memang yang sudah melakukan penelitian, tapi itu lebih ke persebaran wilayahnya. Memang saya terbantu dengan itu ya, tapi saya juga kontak langsung dengan masyarakatnya gitu loh. Saya betul-betul tanya, betul apa tidak sih gitu sesuai dengan informasi. Ternyata iya, tapi di sebelah sini. Jadi mereka lebih memberikan detail informasi di mana penutur itu tinggal gitu. Ya sudah saya ke sana. Jalan-jalan seharian paling dapat 2 rumah gitu ya, apa 3 rumah, ya paling banyak itu 2 rumah seharian gitu. 2 rumah. Karena melihat apa namanya durasi waktu yang tidak memungkinkan saya stay di sana, akhirnya saya memang dibantu oleh teman-teman. Nah, saya tuh banyak itu bala bantuannya. Jadi teman-teman yang tinggal di sana gitu kan, saya ajari bagaimana mengambil data, kemudian cara merangkumnya, nah cara merekam dan sebagainya. Jadi mereka mengumpulkan raw materialnya atau raw datanya, baru nanti diserahkan ke saya. Gitu. Kalau nggak gitu susah sekali, terutama untuk daerah Cangkore yang wilayah agak jauh begitu ya. Itu tingkat kesulitannya lumayan gitu loh untuk akses ke daerah tersebut. Tapi kalau untuk di daerah kota misalnya ke apa namanya ke Kibin. Kibin itu kan ada wilayah ada pusat industri ya. Kemudian ke daerah Banten, ke Anyer, ke Cilegon dan sebagainya itu saya sendiri. Tapi untuk wilayah selatan itu paling saya datang 2-3 kali. Setelah itu saya tinggal informannya yang saya minta di sana. Nah seperti itu Teh. Jadi memang kebayang nggak cukup sebulan 2 bulan gitu ya. Betul gitu. Waktu itu saya udah mau give up ya, karena waduh ini datanya lumayan susah gitu. Tapi ingat lagi gitu, ya karena ada satu dosen saya yang sangat saya segani, dia bilang begini, kamu itu harus punya visi untuk menyumbangkan satu saja apapun yang bisa kamu lakukan untuk daerah kamu gitu. Jadi dari situ saya berpikir, ya mungkin ini sumbangan saya tidak terlalu banyak gitu loh. Tapi saya mencoba untuk melakukan ini karena saya merasa butuh juga gitu ya. Penelitian-penelitian sebelumnya kan belum ada yang membahas bagaimana bahasa itu bertahan gitu dari sekian banyak penutur-penutur. Ya mudah-mudahan ini bisa dipergunakan sebagai data awal untuk melakukan penelitian-penelitian setelah ini gitu. Karena setelah saya cek memang penelitiannya lebih banyak ke sikap bahasa dan skopnya hanya di wilayah tertentu aja gitu Teh. Di Serang, misalnya di Pontang, nah itu memang sudah ada. Tapi untuk whole apa namanya provinsi
dengan beberapa faktor sosial, nah itu belum saya temukan, sehingga saya memberanikan diri untuk mencoba untuk melakukan penelitian ini. Gitu. Berarti ini totalnya ada 10 titik ya? Betul. Titik ya pengamatan ya, 10 Pengamatan. titik. Lanjut ya. Baik, nah ini hasil yang saya peroleh, jadi ada 340 dari 10 titik itu, sudah saya buatkan presentasenya dengan jumlahnya, dan bisa dilihat ya, memang dominasinya ada di perempuan untuk jenis kelamin secara jumlah gitu loh, secara jumlah. Kemudian usia di rentang 21-30, ini juga paling banyak respondennya. Kemudian untuk pendidikan di usia SMA dan pekerjaan itu ada di ibu rumah tangga. Tapi kita akan lihat bagaimana sih cara mereka memilih bahasa. Nah ini data saya untuk 340 responden itu, ketika saya berikan angket, pilihan bahasa apa yang mereka gunakan ketika berkomunikasi di rumah dengan mitra tutur, ada ibu, bapak, kakak, adik ya. Nah ini bisa kita lihat secara umum, semuanya masih memilih menggunakan bahasa Banten, gitu ya. Meskipun ada percampuran, misalkan yang paling banyak itu percampuran terjadi kepada antara suami istri, ya. Suami istri itu paling banyak melakukan campur bahasa, campur kode. Nah ini, mungkin karena faktor-faktor yang saya juga alami sendiri, akhirnya bercampur-campur gitu. Kemudian anak juga ada kecenderungan menggunakan bahasa lebih banyak, bahasa di luar bahasa Banten ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa campuran gitu. Kemudian, nah kalau pembantu rumah tangga dari 50 yang saya temukan, mereka cenderung lebih memilih bahasa Banten gitu. Kalau untuk pembantu rumah tangga gitu. Jadi paling setia sebenarnya memang asisten rumah tangga itu ya, dibandingkan dengan yang lain gitu, setia menggunakan bahasa Banten. Tapi secara umum kategorinya ternyata masih baik gitu, masih di atas berapa persen saya lihat. Nah, ada sekitar 86,15%. Nah, untuk persentase ini kategori keberadaan bahasa itu kategorinya masih baik gitu. Untuk 86,15% gitu. Jadi rinciannya lebih banyak kepada ibu ternyata ketika saya tanya antara ayah dan ibu, lebih banyak kepada ibu 95% daripada kepada bapak atau ayah ya. Sedangkan suami istri 85, pada kakak adik 89. Kemudian anak itu paling kecil yaitu 69,84 gitu. Sedangkan kalau faktor sosial ternyata usia juga mempengaruhi berdasarkan hasil yang saya temukan. Responden dengan kecenderungan usia memasuki masa pensiun 51-60 tahun itu lebih senang gitu loh menggunakan bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Banten gitu, daripada usia yang muda-muda lainnya. Kemudian yang paling rendah itu adalah usia 19-20 tahun. Ya berarti masa-masa remaja ya. Jadi memang sesuai dengan perkiraan sebenarnya dan sesuai dengan sedikit ketakutan gitu ya, bahwa memang masyarakat penutur muda itu mulai mungkin karena mereka ingin bereksplorasi ya untuk bisa menguasai banyak bahasa gitu. Jadi kecenderungan untuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa Bantennya sudah makin mengikis gitu. Nah ini untuk yang pendidikan perempuan dan laki-laki ternyata lebih banyak perempuan yang menyumbangkan ya, menyumbangkan data. Kemudian untuk pendidikannya yang lulus SD yang paling dominan gitu. Dan perguruan tinggi itu yang paling kecil. Nah, jadi data saya itu mereka yang sudah kuliah, yang bahkan sudah sarjana itu terindikasi menggunakan lebih kecil bahasa Jawa Banten di rumah daripada yang lulus SD gitu loh. Sebenarnya ini ada korelasinya antara usia 51-60 tahun dengan pendidikan mereka yang lulus SD ya. Karena mungkin saja responden saya waktu itu memang berusia yang mempertahankan itu pada usia 50 tahun dengan latar belakang pendidikan tidak lulus SD. Dan pada saat mungkin waktu mereka muda kan kesempatan untuk sekolah mungkin lebih sedikit ya daripada sekarang gitu. Maka
apa namanya, pencampuran bahasa jauh lebih sedikit gitu, sehingga terbukti dalam konteks ini mereka jauh lebih banyak menggunakan daripada yang usia muda itu gitu. Kemudian kelompok pekerjaan itu pedagang, ya, ternyata pedagang. Ini juga sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata pas ketika saya main-main ke Banten dan saya mau melakukan wawancara dengan pedagang-pedagang bakso yang suka mangkal itu ya, atau yang jualan apa namanya, cenderamata di sekitar Masjid Banten dulu sih sebelum dipugar ya. Nah itu kan saya tanya gitu, kalau ada pembeli pakai bahasa apa Pak, sambil ngobrol gitu ya, bahasa Indonesia gitu. Tapi berikutnya ketika komunitas mereka atau pedagang yang lain datang atau menyapa, mereka kembali ke bahasa Jawa Banten gitu. Jadi memang bahasa yang mereka gunakan dan mereka sukai sebenarnya bahasa daerah, bahasa Jawa Bantennya. Tapi ketika ada penjual atau orang lain, mereka langsung switch ke bahasa Indonesia dengan alasan tertentu gitu loh. Nah, di situ menurut saya sangat menarik ya. Jadi mereka tidak serta-merta meninggalkan bahasa Jawa Banten meskipun setiap hari komunikasinya lebih banyak dengan orang luar. Ini juga sama ketika saya ke Anyer. Jadi saya tanya ibu-ibu yang jualan ikan asin gitu ya di pantai-pantai itu. Nah, ternyata begitu. Kalau dengan orang lain, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tapi begitu mereka bergabung lagi, ya sudah menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Jawanya gitu. Nah ini. Jadi kenapa ternyata pedagang mendominasi? Karena dalam diri mereka atau sikap bahasanya bisa saya lihat itu masih baik, masih positif dengan bahasa daerah. Jadi itu hanya sebagai apa ya? Ya kerja aja lah gitu loh. Cuma kerja, nanti balik lagi ke rumah ya udah kita pakai bahasa yang biasa kita pakai di rumah gitu. Tidak terlalu berpengaruh ternyata. Nah, sekarang kita lihat kalau si responden itu berada di masing-masing apa namanya area. Misalnya di pusat pemerintahan. Nah, pusat pemerintahan ini saya ambil di desa yang samping banget sama KP3B ya waktu itu, agak di belakang. Nama desanya Sukajaya. Saya ke situ, kemudian saya juga tanya beberapa rumah di situ, ya kan? Saya sebarkan angket di situ. Karena menurut saya desa itu hanya sekitar 500 meter ya dari pusat pemerintahan. Saya mau tahu gitu loh, kalau penduduk yang tinggal sedekat itu dengan pusat pemerintahan, pengaruh nggak sih gitu loh kedatangan apa namanya pegawai-pegawai atau kedatangan orang-orang baru ya. Dan menurut saya kan kalau misalnya di pusat pemerintahan akan semakin terbuka peluang ekonomi, kemudian juga selain peluang ekonomi, mungkin mereka banyak yang buka kos-kosan atau kontrakan gitulah untuk para pegawai baru itu. Nah, ternyata setelah saya adakan penelitian di situ, pada kelompok usia, responden terbanyak yang menggunakan bahasa ini adalah usia 41 sampai 50 tahun gitu. Sedangkan jenis kelaminnya perempuan mendominasi dan lulus SD, dan untuk pekerjaan itu ibu rumah tangga yang paling tinggi menggunakan bahasa Banten di pusat pemerintahan. Saya memilih hanya satu lokasi Teh untuk pusat pemerintahan karena saya mencoba untuk mencari lokasi yang betul-betul dekat sekali secara secara jarak ya dengan pusat pemerintahan. Jadi saya pilih satu desa itu. Tapi untuk beberapa yang lain itu ada 2 sampai 3. Misalnya di pusat industri ini. Di Desa Barengkok Kibin yang jadi saya kalau mau ke lapangan itu harus melewati pabrik ke dalam, ke belakang, terus agak naik gitu ya. Nah, itu ternyata banyak komunitasnya gitu, rame itu di belakang pabrik. Saya juga baru tahu gitu. Baru tahu karena saya harus ke situ ya. Dan memang variasi sebenarnya bahasa Jawanya karena mereka berasal dari berbagai macam pendatang ya. Yeah. Tapi mereka mengaku bahwa mereka jaseng gitu di situ. Yeah. Pakai bahasanya juga pakai bahasa pergaulan, sire apa, apning endi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di sini yang menggunakan yang paling banyak itu masih di usia dewasa 41 sampai 50 tahun. Nah,
ada kecenderungan laki-laki lebih mempertahankan kalau di pusat industri, yaitu dengan 80%. Sedangkan pada kelompok pendidikan hampir sama dengan pemerintahan, mereka yang lulus SD, dan untuk pekerjaan itu lebih banyak dari pedagang. Itu kalau yang tadi pemerintahan itu apa namanya, ibu rumah tangga ya. Nah, pariwisata ini juga menarik. Pariwisata saya ambil 2, karena di Banten itu terkenal dengan pariwisata religi, yaitu apa namanya, Masjid Banten ya. Itu terkenal seantero Jawa mungkin ya. Saya ambil 1 titik di Kasunyatan dan yang 1 di Desa Tanjung Manis gitu. Tapi pada apa namanya, pada turun lapangan berikutnya saya juga sampai ke apa namanya, ke desa yang komunitasnya orang Lampung ya, Cikoneng. Cikoneng. Nah, itu saya juga udah ke situ sampai naik gitu ya. Sampai ada di atas bukit kalau nggak salah ya. Waktu itu saya ke situ, sempat ke situ, ketemu juga dengan apa namanya, perangkat desanya dan ngobrol gitu. Ternyata memang mereka merasa berbeda ya. Jadi tidak merasa unik gitu ya, dan memang unik gitu, sehingga cenderung memang disebutnya memang bahasa atau masyarakat Cikoneng gitu loh. Nah, jadi dari Itu dimasukkan pariwisata nggak ini, Teh? Dimasukkan nggak ke sampel yang desa Cikoneng itu? waktu itu saya masukkan sebagai temuan yang menarik gitu dalam disertasi saya. Ternyata ada loh Pak gitu ya, ternyata ada loh Bu, di kawasan yang memang mayoritas gitu kan, ada Cikoneng yang masih bertahan dengan adat istiadat sampai ke bahasanya gitu di Lampung gitu. Meskipun sebagian dari mereka mengaku mereka juga bisa berkomunikasi dengan bahasa apa namanya, Jawa Banten gitu. Tapi tetap mengaku sebagai bagian dari Cikoneng itu. Nah, sedangkan di desa, nah saya mencoba banyak mengambil apa namanya, tempat penelitian di Desa Tonjong itu di Kecamatan Keramat Watu, itu memang tidak terlalu jauh dari Tasikardi ya. Kemudian Pasilihan itu di Kronjo, di daerah Kabupaten Tangerang, Bojen, kemudian apa namanya, Gombong, berarti di daerah Pandeglang sana, Panimbang, dan Cangkure. Nah, ya, dari semua ini yang sudah saya, yang belum sama sekali sampai lama itu saya ke Cangkore, tapi yang desa lainnya saya datangi satu-satu, Tonjong, Pasilihan, Bojen, Gombong. Ya. Kebetulan Bojen dan Gombong ini tidak terlalu jauh, apa namanya, saling berdekatan, jadi saya bisa langsung ke 2 desa gitu ya untuk beberapa hari. Nah, untuk yang di wilayah pemukiman di desa, hampir sama sebenarnya ya. Dari sisi usia tuh rata-rata mereka yang sudah dewasa ya, yang sudah memasuki purna bakti itu masih kental gitu. Di sini 90,86%. Cukup tinggi. Dan lelaki untuk di desa lebih banyak laki-laki, 77,26. Sedangkan pendidikannya tidak lulus SD dan pedagang. Nah, jadi belum ada ya data PNS gitu kan. Karena ternyata setelah dihitung itu masih sedikit sekali, kurang banyak dari para pedagang gitu ya. Kemudian dari pendidikan yang SMA, meskipun tadi kita lihat di SMA itu kan jumlah respondennya paling banyak, tapi ternyata ketika dicek di lapangan dalam penuturannya, mereka cenderung tidak menunjukkan yang signifikan gitu. Nah, kalau ini data setelah saya bedakan Teh. Jadi heterogen itu ada apa namanya, ada responden yang tinggal di pusat pemerintahan, industri dan pariwisata. Saya kategorikan masyarakat heterogen karena mobilitasnya lebih banyak ya, lebih banyak juga bertemu dengan orang-orang. Sedangkan untuk yang homogen itu dilihat dari sisi homogenitas, kemudian akses ke daerah tersebut lumayan jauh dari pusat kota gitu. Nah, ini kita bisa lihat, sudah saya bandingkan, kalau dari sisi usia itu ternyata paling banyak memang di desa gitu. Tapi kalau dari kelompok heterogen itu kita lihat di pemerintahan
itu paling banyak daripada di pusat industri dan pariwisata. Kemudian jenis kelamin, ya, itu 78% juga di pemerintahan, pendidikan justru di industri, dan pekerjaan ada di pemerintahan. Sehingga ini hal yang menarik, kenapa mereka yang tinggal dekat dengan pemerintahan, ternyata kalau dibandingkan dengan mereka yang tinggal di industri dan pariwisata, itu masih bagus bahasanya, gitu. Kalau kita lihat dari data ini, gitu kan. Nah, akhirnya saya balik lagi ke mana? Ke daerah yang dekat dengan pemerintahan, sambil saya ngobrol, sambil saya amati, kenapa ya gitu loh. Padahal kan akses mereka lebih banyak bertemu dengan apa namanya, dengan orang-orang baru ya. Ternyata setelah saya telusuri, kebanyakan pegawai-pegawai di Pemprov dan sekitarnya itu kan orang-orang yang bukan orang-orang asli Serang ya gitu. Sehingga mereka akan cenderung tinggal atau memilih tempat tinggal di komplek gitu ya, yang lokasinya agak jauh dari pusat pemerintahan. Sehingga interaksi mereka hanya sebatas jam kerja itu. Kemudian yang kedua, saya juga tanya, ada nggak sih pegawai yang diangkat dari masyarakat sekitar gitu? Ternyata ada, gitu, lumayan gitu kan. Saya tanya ke beberapa teman saya juga gitu ya, ternyata sopirnya, OB-nya gitu, atau yang bersih-bersih itu diambil dari apa namanya, dari mereka yang tinggal di sekitar KP3B. Gitu. Tapi ternyata datanya menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih stabil gitu daripada yang di industri dan pariwisata. Kenapa ya gitu kan? Ini juga termasuk temuan yang menarik gitu. Dan saya harus gali kenapa gitu. Akhirnya saya coba interview lagi, saya kembali lagi ke lapangan, saya wawancara. Ternyata memang pekerjaan-pekerjaan informal yang mereka diberikan kesempatan, kan mereka hanya pekerjaan-pekerjaan informal ya. Itu hanya ada beberapa persen saja yang memang sebagai pegawai. Waktu itu saya ketemu dengan informan, dia PNS dan dia warga di situ, di belakang KP3B. Dan cuma satu-satunya dia gitu loh yang memang bekerja di ranah publik yang secara formal gitu. Sedangkan tetangga-tetangganya itu ya di wilayah informal itu. Sehingga kalau dalam bahasa, ketika kita berbeda status sosial gitu ya, misalnya antara pesuruh dengan bos, tentunya si bos ini akan menggunakan bahasa Indonesia gitu kan untuk menjembatani itu. Dan si pesuruh atau masyarakat yang memang bekerja di ranah informal itu akan merespon dengan bahasa Indonesia. Tapi intensitasnya pasti akan sangat sedikit gitu. Jarang kan diajak ngobrol, diajak curhat gitu ya sama bosnya gitu. Paling kan seperlunya. Nah, jadi intensitas yang sedikit ini ternyata itu tidak mengubah sikap mereka untuk tetap menggunakan bahasa Jawa Banten gitu. Nah, akhirnya saya ketemu jawabannya begitu. Setelah saya telisik-telisik, tanya-tanya, lihat gitu dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya. Meskipun mereka memang setiap hari ke kantor gitu kan, tapi kan kalau nongkrong pasti dengan teman-temannya sesama sopir misalnya, teman-temannya sesama pesuruh gitu. Tidak pernah diajak ngopi mungkin ya dan sebagainya. Nah, itu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan ditulis di kolom chat ya. Enggak Teh, lanjut. Iya, ini dari sisi pengamatan saya ambil kesimpulannya saja karena panjang sekali dengan variasi-variasi yang saya temukan dan itu cukup menarik gitu ya. Saya jadi banyak belajar dan jadi tercetus gitu kalau ada penelitian yang betul-betul intens untuk menggambarkan variasi itu bisa sebagai cikal membuat peta bahasa gitu loh. Secara nyata ya peta bahasanya gitu. Jadi kan kalau misalnya dia tinggal di daerah yang berbatasan misalnya ya antara Sunda dan Jawa. Nah, itu menarik sekali gitu untuk dijadikan bahan penelitian lanjutan. Tapi sayangnya waktu saya tidak sampai ke variasi bahasa. Sehingga yang saya temukan bahwa kalau dari sisi bahasa kan ada tingkatan atau strata ya.
stratifikasi bahasa juga ada gitu. Kalau kita misalnya mengasumsikan bahasa bebasan itu bahasa halus ya, sedangkan bahasa pergaulan itu bahasa yang dipakai untuk pergaulan biasa, maka harusnya memang bebasan itu digunakan oleh anak kepada orang tua misalnya. Nah, ternyata di lapangan itu tidak seperti itu. Jadi saya pernah waktu itu ke mantan lurah yang ada di Kronjo gitu, saya ngobrol. Ternyata Pak Lurahnya, mantan lurah itu mengatakan bahwa dia tidak mengajarkan bahasa Jawa katanya gitu. Kenapa Pak? Ya karena nanti kan mereka sekolahnya mereka kan sekolahnya nggak pakai bahasa Jawa ya Neng katanya gitu ya, pakai bahasa Indonesia gitu, bahasa Inggris gitu kan. Nah tapi ketika Pak Lurah ini ketemu dengan masyarakatnya di rumahnya gitu, bertamu banyak gitu kan, saya mengamati beliau itu menggunakan bahasa Banten gitu, bahasa Jawa, ngobrol gitu. Lancar gitu ya. Dan saya tanya anak-anaknya, ternyata anak-anaknya juga bisa karena pergaulan, tidak diajari langsung gitu. Dan ada kecenderungan anak muda memang ke orang tua menggunakan bahasa pergaulan, dan menurut orang tua itu bukan hal yang tidak sopan gitu. Udah biasa koneng katanya. Enggak, itu mah bukan nggak sopan gitu. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa ini ada temuan yang menarik karena kalau yang saya pernah baca ya, harusnya kan itu sesuai dengan penutur, sesuai dengan usia dan sebagainya. Tapi ternyata di lapangan tidak seperti itu. Jadi ada yang kalau misalnya teorinya ini harusnya bahasa halus dan sebagainya, ternyata para orang tua tidak merasa itu sebagai ganjalan atau halangan gitu. Bahkan tidak menganggap itu sebagai bentuk yang tidak sopan. Sehingga komunikasi masih berjalan lancar. Nah, itu yang saya temukan berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua yang memang menggunakan bahasa pergaulan gitu loh, baik kepada yang muda ataupun yang muda kepada yang tua gitu ya. Tapi kalau untuk yang di wilayah Ciwandan ya, satu keluarga itu semuanya menggunakan bebasan. Ciwandan ya. Jadi tertata sekali gitu bahasanya itu. Tapi memang tidak semuanya akhirnya di kampung itu ya, dia juga mengakui nggak semuanya sih Neng katanya yang pakai bebasan, cuma di keluarga aja, karena orang tua saya juga ngajarinya bebasan. Anak saya sekolah di memang ada satu hari di mana itu harus bebasan katanya di sekolah anak-anaknya. Jadi itu kan sangat terjaga ya, mulai dari keluarga, kemudian ketika ke sekolah juga ada satu satu waktu khusus bahasa Jawa khusus gitu teh, bebasan itu. Ada satu sekolah di Cilegon ya. Nah, ketika kembali ke rumah kan dia tidak terlalu terkontaminasi gitu. Akhirnya kembali lagi ke bebasan. Sehingga bebasannya sangat terjaga gitu di keluarga tersebut yang pernah saya datangi gitu. Tapi ketika saya mampir ke tetangganya atau ke keluarganya, memang sudah mulai terjadi campuran-campuran itu gitu. Tapi si informan itu yang saya amati stabil sekali gitu menggunakan bebasan. Gitu. Nah, ini terakhir tayangannya. Mudah-mudahan tidak bosan. Bahwa secara umum dapat dikategorikan bahasa Banten ini masih bertahan dan digunakan oleh penuturnya. Nah, tadi melalui pilihan bahasa ya sudah saya coba untuk gali gitu, ada data yang menunjukkan kecenderungan seperti itu dan juga berdasarkan pengamatan langsung gitu. Meskipun memang di Tenggarai memang ada ya tadilah ada rembesan-rembesan gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa segera ditambal rembesannya gitu supaya tidak terlalu menjadi lubang yang besar dan menjadi kebocoran bahasa. Itu saja. Ya. Saya mengutip dari pendapatnya Fasold bahwa kebertahanan suatu bahasa itu dibuktikan melalui kesetiaan si pengguna atau si penuturnya. Nah, itu. Dan hal yang paling bisa kita lakukan ya dimulai dari keluarga. Karena kalau sehebat apapun misalnya agenda-agenda pemerintah daerah gitu ya atau program-program, kalau di keluarga sudah mulai mulai melupakan atau melupakan penggunaan bahasa, ya disinyalir akan cepat gitu, akan lebih mempercepat proses pergeseran bahasa sampai akhirnya bahasa tidak lagi digunakan. Nah, itu. Makasih Teh, makasih semuanya yang belum sudah Teh, ya makasih. bergabung. Cuman ya ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat Teh.
Tapi saya ingin bertanya dulu Teh ya. Tadi Teteh sampaikan memang faktor utama adalah kesetiaan ya di keluarga. Tapi juga tadi Teteh sebutkan sebagus apapun program pemerintah untuk ikut menambal rembesan-rembesan ini, tadi balik lagi harus ke keluarga. Nanti barangkali ada yang bertanya juga tentang upaya Pemda Kabupaten Serang dan Kota Serang yang sudah menjadikan Jaseng ini sebagai mulok. Nah ini mungkin nanti harus ada dikaji lagi barangkali Teh ya, seberapa tebal gitu tambalannya ini terhadap rembesan-rembesan campuran bahasa. Apa Teteh sudah pernah ada informasi untuk kajian mulok ini Teh? Oh iya Teh, sebenarnya ada banyak yang mengkaji kebijakan pemerintah daerah ya, terutama yang berkenaan dengan muatan lokal bahasa daerah. Saya pernah baca itu tesis tesis tentang kebijakan. Jadi dalam konteks bahasa itu maksudnya ke language planning dan language policy gitu ya, kebijakan bahasa gitu. Nah, dan dari hasil penelitian yang saya pernah baca, memang kalau untuk perda itu sudah mulai ada gitu Teh. Jadi penjagaan gitu istilahnya ya, penjagaan pemerintah daerah kepada bahasa daerah itu sudah mulai kelihatan dengan menggulirkan aturan-aturan ya. Saya kurang tahu untuk yang di Kabupaten Serang, tapi yang pernah saya dapatkan itu yang sudah fix itu beberapa tahun yang lalu itu di Cilegon gitu. Nah, mungkin teman-teman punya info yang terbaru untuk perda ini gitu ya. Tapi kalau ditanya tentang operasionalnya atau teknisnya di sekolah-sekolah, saya juga suka iseng-iseng gitu Teh, nanya gitu ya ke guru-guru SD gitu ya. Karena kebetulan anak saya juga belajarnya Jaseng gitu kan. Iya, karena kebetulan berada di Kota Serang gitu. Nah, dari beberapa curhatan guru-guru memang sepertinya sumber daya yang perlu yang perlu dicermati ya, karena untuk bisa menjadi guru muatan lokal bahasa daerah harusnya kan dia adalah penuturnya itu sendiri gitu kan. Penutur jatinya gitu kan, yang betul-betul tahu tidak hanya sisi bahasa tapi juga sisi kulturnya gitu Teh. Jadi jangan malah nanti muridnya yang lebih cerdas ya. Nah sebagai itu penutur jati maksud saya. betul, iya. Nah itu yang sering dikeluhkan gitu oleh guru-guru karena belum ada regulasi tentang penyamaan persepsi mungkin ya antara mereka sebagai guru yang harus terjun langsung dengan ya udah akhirnya para guru tuh ya sudah Bu yang seadanya aja yang saya tahu gitu ya. Nah akhirnya begitu ya. Gitu tuh. Ya mungkin ini perlu beberapa fase mungkin Teh ya, karena tidak mungkin langsung simsalabim gitu. Tapi saya mengapresiasi upaya pemerintah daerah dengan dikeluarkannya regulasi-regulasi, dan saya juga melihat ada beberapa yang mulai gitu ya, mulai berbenah gitu kan. Seharusnya bisa itu sebenarnya itu kalau pendidikan bahasa itu tidak selalu di ranah formal ya. Mungkin diperbanyak seperti pengumuman-pengumuman yang menggunakan bahasa Jawa di jalan-jalan protokol gitu ya. Kalau saya sih lihat di daerah Cipocok itu dulu ada tuh pelang besar yang dekat kali itu ya. Itu sebenarnya untuk melarang buang sampah tapi pakai bahasa Jawa, pakai Jawa Banten ya yang halus. Nah itu sebenarnya itu sudah upaya yang sangat luar biasa gitu loh. Artinya itu kan sepintas, tapi orang yang sering lewat situ pasti akan baca gitu loh. Nah dari baca itu akan cenderung muncul gitu ketertarikannya, itu bahasa apa sih? Mungkin awalnya begitu ya bagi yang memang orang baru. Ternyata itu bahasa bebasan. Nah mungkin perlu itu, atau misalnya dengan kaos-kaos yang anak-anak muda gitu kan, itu bisa diselipi dengan bahasa-bahasa Jawa gitu supaya bangga gitu. Karena waktu itu saya pernah sekali seperti merasa kayak sedih gitu ketika ada yang bilang begini,
katanya secantik-cantiknya perempuan, katanya kalau udah ngomongnya bahasa Jaseng kan wis ure ayu gitu ya. Wih, kok begitu Ah, amat ya gitu kan? Berarti itu kan memandang rendah gitu loh, memandang rendah bahasa Jawa gitu. Padahal nggak ada hmm, hubungannya ya cantik dengan bahasa ya. Malah sekarang kalau kalau iya, saya lihat sih, kalau misalnya dia menguasai bahasa asing oke, bahasa daerahnya juga oke, wah itu sudah nilai poin, poin yang tinggi gitu. Tapi untuk sebagian orang kan enggak gitu. Jadi cantik itu identiknya dengan bahasa asing misalnya ya, bahasa bukan bahasa asing. Jawa. Iya, jadi akhirnya itu semakin mensubordinasi bahasa daerah Mhm. karena sikap masyarakatnya masih masih seperti itu gitu loh. Tapi Iya. mudah-mudahan sih dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan ya, ya itu bisa mengubah paling tidak perspektif atau image gitu kan, bahwa Mhm. bahasa daerah itu hanya bahasa yang kalau nggak ada lah dipakai gitu kan. Seperti itu. Gitu. Baik Itu sih Teh. Teh yang bisa saya jawab. Mangga yang Iya, lain boleh berkontribusi, memberikan komentar, silakan. iya. Saya bacakan nih Teh ya. Ada yang bertanya nih dari Dian Rofiana ya. Dimungkinkan tidak nih Teh bahasa Jaseng menjadi bahasa ibu di Banten dan bahasa lokal di seluruh Banten seperti di bahasa Sunda di Jawa Barat. Hmm, ya. Kalau kalau berdasarkan hasil apa penelusuran saya ya Teh ya. Kayak misalnya di daerah Bojen itu kan mereka itu menganggap bahasanya itu turunan dari Indramayu gitu Mhm, kan. Itu. Dan sampai sekarang mereka merasa seperti itu. Gitu. Jadi ada beberapa kosakata yang saya tangkap seperti beli gitu kan. Itu kan beli itu kan iya, dipakai di Cirebon. Cirebon ya. Iya. Ya itu. Dan mereka menggunakan itu gitu. Dan mereka bangga Mhm, dengan itu gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalau menurut pendapat saya gitu ya, untuk bisa memilih satu variasi sebagai bentuk apa namanya bentuk atau apa ya namanya ya satu untuk semua istilahnya mhm, begitu ya itu sepertinya perlu pembahasan ya karena menurut saya setiap setiap lokal itu punya warna yang berbeda dan saya sih merasanya itu sebagai bentuk kekayaan bahasa daerah itu gitu bahasa bahasa Jawa Bantennya karena toh mhm, meskipun berbeda variasi ataupun berbeda pelafalan, tapi secara umum mereka masih bisa berkomunikasi gitu antara mhm, yang utara dengan yang selatan misalkan ya. mhm. Meskipun ya ada beberapa kosakata mungkin yang tidak sama, tapi kan apa perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu teh. Jadi Mhm. menurut saya sih Memungkinkan justru ya. itu menjadi menarik gitu ya, dan itu bisa jadi Iya. kajian kebahasaan gitu terus-menerus gitu, bahwa bahasa Jawa Banten itu memang kaya dengan berbagai variasi dan Mhm. berbagai warna. Itu sih Teh. Nah, Pendapat saya ini sih begitu. masih nyambung sebetulnya nih Teh dengan pertanyaan tadi. Apa yang membedakan bahasa Jawa Serang dengan Jawa di Pandeglang? Soalnya tadi sempat sudah dibahas ya Teh ya. Nah, ini Mm-mm. mungkin melebar juga dengan bahasa Jawa lain di tempat lainnya Teh seperti di Cikoneng itu setahu saya dalam suatu penelitian yang saya baca itu mereka enggan dikelompokkan ke dalam BJB bahasa Jawa Banten. Mereka ingin menyebutnya bahasa Jawa Lampung saja seperti itu. Iya, silakan Teh. Perbedaannya ya. Eh kalau apa namanya? Kalau yang daerah Pandeglang mungkin tadi bisa disebutkan ya. Apa namanya? Bisa diwakili dengan kelompok yang di Panimbang dan yang di Mhm, apa namanya Bojen gitu ya. Dan saya memang betul-betul mendengar gitu bagaimana mereka berkomunikasi, intonasinya berbeda gitu ya. Kemudian apa namanya eh, kecepatannya gitu ya. Jadi mereka cenderung cepat gitu kalau ngomong gitu. Tapi bisa saya pahami gitu, kecuali ada yang tadi misalnya beli dan sebagainya itu mhm, saya konfirmasi lagi dengan informan itu artinya apa sih gitu dalam bahasa Jawa Serang gitu ya. Nah itu. Nah kalau untuk yang di Cikoneng memang apa namanya mereka tidak belum atau tidak terbelum ya, tapi sementara ini memang mereka masih menganggap bahwa bahasa mereka tuh ya bahasa Cikoneng bukan bahasa Jawa Banten mhm, gitu. Hanya berdasarkan data yang saya
peroleh dari hasil rekaman gitu teh, Mhm. tidak terlalu banyak berbeda ya gitu Tidak tuh. banyak beda ya. Iya, Mhm. saya masih bisa paham gitu loh dari rekaman itu, Mhm. kecuali intonasinya saja gitu tuh. Itu. Tapi mungkin memang kalau saya sih nggak pernah ngobrol juga dengan Pak Iwan ya, yang juga Oh apa ya, Pak namanya? Iwan. Pak Iwan kan sering Warga juga Cianyar ngobrol ya. gitu ya, iya kan Pak Iwan juga orang Cikoneng ya, Iya dan Pak betul. Iwan tuh sangat getol sekali gitu memperjuangkan dan melestarikan bahasa Cikoneng itu. Ya Mhm. memang pada beberapa struktur dan beberapa kosakata memang agak berbeda gitu loh. Tapi memang data yang saya temukan itu tidak, maksudnya saya masih bisa memahami gitu loh cara mereka Mhm. berkomunikasi gitu ya. Entah karena Mhm. memang mungkin pada kondisi itu informan saya bukan berasal dari komunitas Cikoneng aslinya gitu ya, karena mungkin dia lebih sering ke Serang gitu ya, kan itu juga Mhm. bisa berpengaruh gitu, sehingga ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, saya masih bisa memahami pembicaraan beliau gitu dari hasil Mhm. data itu gitu. Itu cerita yang bisa saya berikan gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Eping Fatan ya. Bagaimana dengan pengaruh urbanisasi di daerah yang sekarang menjadi industri? Misalnya Cikande, Tangerang. Nah, ini berpengaruh tidak teh sebetulnya terhadap variasi bahasa atau bahkan terhadap pelemahan bahasa Jawa Banten atau Jawa Serang? Ya, makasih Kang pertanyaannya. Ya, betul. Salah satu faktor sebuah bahasa itu bergeser, bahkan punah ya, salah satunya adalah urbanisasi gitu loh. Dan urbanisasi itu terbuka karena ada peluang ekonomi gitu ya. Itu jadi nyambung gitu. Berdasarkan pengamatan saya sudah cek ke Tangerang, tapi boleh boleh perbaiki jika saya salah ya. Saya sudah cek ke Tangsel, saya sudah cek juga ke Tangerang Kota, itu memang penuturnya mungkin jarang gitu ya yang menggunakan bahasa Jawa Banten, sehingga saya melihat itu tidak sebagai bagian dari wilayah penelitian saya waktu itu teh gitu. Mhm. Jadi saya telusuri gitu, saya tanya, kebetulan waktu itu saya ada kerjaan ke Tangerang, jadi saya suka nanya-nanya gitu kalau kalau bepergian gitu ya. Di sini pakai bahasa apa gitu. Mereka lebih sukanya Mhm. kan bahasanya bahasa Betawi gitu ya. Betawi ya. Meskipun ada yang ora itu ya, tapi Mhm. itu juga berbeda kasus gitu. Akhirnya saya mendapatkan info yang paling banyak menggunakan bahasa Jawa Banten itu di daerah kabupaten Bu gitu, yang Mauk Ya, gitu ya. Kemudian Kronjur dan Kronjo. sekitarnya, Mhm. Tanara dan sebagainya itu masih Ya. menggunakan pakai bahasa Banten gitu. Akhirnya saya yang Mhm. ke sana pilih wilayah itu karena Mhm. saya memang bertujuan mencari data dari si penutur itu sendiri gitu. Mhm. Nah, kalau berdasarkan hasil apa namanya pengamatan juga, memang urbanisasi mempengaruhi ya, memberikan pengaruh gitu. Terutama eh, jika urban itu datang dengan bahasa dan kultur yang berbeda Ya. gitu loh. Itu sih. Mhm. Di pasar-pasar misalnya ya, itu sudah mulai apa namanya? Mulai menggunakan bahasa campur dulu. Jadi biasanya tahapannya itu tidak langsung beralih ke bahasa Indonesia atau bahasa asing gitu ya, tapi campur dulu. Campur satu kata, satu kalimat gitu kan. Mhm. Lama-lama itu bisa saja gitu kan, bisa saja itu mempengaruhi proses pergeseran itu gitu. Mhm. Meskipun kalau dihitung ya tidak bisa setahun 2 tahun ya, itu akan sangat panjang sekali gitu loh Mhm. prosesnya. Dan dia memang seperti makhluk hidup akhirnya. Ya. Kalau misalnya mati sebenarnya masih bisa dihidupkan ya, asal ada penuturnya gitu. Mhm. Jadi bahasa itu dikatakan mati jika sama sekali tidak ada penuturnya, Sama sekali kemudian tidak. tidak ada Mhm. bukti dokumentasi yang disimpan ya. Ya, Mhm. itu udah dikatakan mati ya sudah akhirnya punah gitu kan. Ya. Nah, Nah, kalau sedangkan melihat data yang tadi sih eh, mungkin masih cenderung aman gitu ya karena masih di aman atas ya Teh ya. 80% Iya. gitu ya. Saya nggak tahu untuk tahun-tahun yang akan datang, mungkin nanti perlu dikaji ulang gitu seperti apa. Karena kalau masyarakatnya sikapnya sudah tidak positif,
tidak bangga, ya itu juga jadi pengaruh utama gitu. Jadi dalam dirinya sendiri gitu. Itu Kang yang Teh, bisa saya sampaikan. sip, ya. Tadi kan sudah dikatakan hasil pengamatan Teteh ini bahasa Jawa Banten ini dalam posisi aman ya Teh ya gitu. Nah, tapi ada nih yang menanyakan juga dari Facebook News Banten, penelitian Teteh ini penelitiannya tahun pinten ikut Teh katanya gitu. Penelitian saya itu di tahun 2018-2019. Masih seger dong ya. Itu. Memang saya sih mengakui karena datanya itu kan lebih banyak dari angket ya Teh ya, dari kuesioner gitu kan. Dan apa namanya, kalau sudah sebar angket itu kita memang perlu menjaga betul gitu loh, jawabannya itu jawaban nyontek apa jawabannya sendiri gitu ya. Nah, itulah mengapa saya diuji kembali gitu loh. Jadi para penguji saya waktu itu tidak percaya, itu kan bisa-bisanya aja gitu ya. Ya bisa saja misalnya kamu sajikan data sekian persen dengan tabulasi yang misalnya sebagus itu gitu ya. Buktinya mana gitu. Nah, akhirnya itulah kenapa saya kembali ke lapangan, saya lakukan pengamatan, oh ternyata iya gitu loh. Ternyata memang masih dipakai. Nah, jadi hasil pengamatan saya itu untuk menunjukkan bahwa bahasa ini memang benar-benar dipakai loh gitu loh. Tidak semata-mata datanya saja. Kalau misalnya mau dibuktikan yang benar sih, coba yang 90% itu kayak gimana? Ya mungkin itu agak susah ya. Tapi dari titik-titik yang saya amati masih gitu loh, memang masih menggunakan itu. Tapi memang gitu loh, dari beberapa daerah yang saya juga amati itu ada kecenderungan, dan bahkan itu saya tergelitik saja. Jadi gini, ada kecenderungan generasi kedua itu tidak menggunakan bahasa Banten. Yang masih menggunakan itu generasi pertama. Jadi misalnya gini Teh, saya pernah ke satu rumah gitu ya, itu ada neneknya, ada kakeknya, ada ibunya, ada bapaknya, dan ada cucunya. Lengkap ya, berarti gitu kan. Ada generasi 1, 2, 3. Nah, sebagai generasi ketiga, si cucu itu, dia akan ditanya atau, generasi pertama, misalnya kakek nenek, itu akan menggunakan bahasa Indonesia ke generasi ketiga itu. Ke si cucu. Generasi kedua juga demikian ke si cucu. Nah, yang masih menggunakan bahasa Banten, itu lebih banyak dilakukan oleh generasi pertama ke generasi kedua. Nah, yang perlu dijadikan perhatian kan berarti si generasi ketiganya ya, cucu. Yang masih bayi-bayi, yang masih usia 5 tahun, 6 tahun gitu loh. Karena generasi pertama pun sudah mulai melakukan pergeseran bahasa dengan menggunakan bahasa Banten, bahasa di luar bahasa Banten, misalnya bahasa Indonesia. Gimana? Udah mandi belum? Itunya dimakan dulu, geh. Nah, meskipun ada sedikit campuran-campuran, tapi dari hasil penelusuran ada kecenderungan lebih suka menggunakan bahasa Indonesia gitu loh, dari generasi pertama ke generasi ketiga. Dan kalau saya tanya alasannya sebenarnya klasik ya Teh ya, gitu, dari beberapa narasumber, saya tanya kenapa Bu kok nggak pakai bahasa Jawa sama cucunya gitu ya. Wih, katanya orang masih cilik gitu ya. Nanti dia bisa je kalau kok gak ada yang mengan bisa kan je bahasa Jawa meje. Kerunyang kok ini aslinya udah bisa bahasa Indonesia. Nah gitu. Jadi ketakutan ketakutan dalam status sosial yang lebih besar itu meragukan mereka untuk menggunakan bahasa bahasa Jawanya gitu. Itu sih yang temuan-temuan yang menurut saya juga menarik, karena kalau saja itu kan baru 1 atau 2 keluarga ya. Saya nggak tahu kalau misalnya dari sekian banyak keluarga juga menggunakan metode atau strategi begitu, ya memang akan mungkin untuk beberapa tahun yang akan datang mungkin akan lebih banyak gitu pergeseran bahasanya. Gitu Teh. Nih ada pertanyaan lagi nih Teh. Dari Riki Giana Suyatna. Di Banten, selain dialek lokal Jawa, dialek Sunda, dialek Betawi, dan dialek Lampung, atau mungkin ada Teh dialek lainnya? Adakah data tentang persebaran pemakaian dari dialek-dialek tersebut?
Dan berapa proporsi di tiap daerahnya? Enggak Teh. Waduh, itu pertanyaan yang agak di luar ini ya, konteks penelitian gitu. Ya, itu masuk ke dialektologi sebenarnya untuk persebaran dialek gitu ya. Dan di tahun kemarin itu kami sudah juga mencoba untuk menggagas dialektologi, melihat apa namanya perbedaan-perbedaan variasi dari dialek per daerah gitu Teh. Nah, itu sedang digagas oleh kantor bahasa sebenarnya. Oh, sedang Dan digagas ya. kebetulan saya juga ikut di situ ya, ikut sedikit berkontribusi lah gitu loh. Karena memang bicara tentang dialektologi itu apa namanya ada rumus khusus dan ilmu khusus ya. Karena untuk menghitung sepersekian persen gitu loh perbedaan dialek satu wilayah ke wilayah yang lain gitu. Nah, teman-teman kantor bahasa itu dari tahun kemarin sudah mencoba untuk membenarkan. Jadi membenarkan apa? Membenarkan peta persebaran. Kalau Teteh dan teman-teman cek di internet gitu kan, misalnya nih cari bahasa Jawa Banten tuh ada di mana. Kalau tidak salah waktu itu tuh titik-titiknya tuh sangat terbatas dan itu disinyalir salah gitu ngasih titik gitu. Kok perasaan secara lapangan ini bukan penutur bahasa Banten tapi bahasa Sunda. Tapi di map itu masih masih salah gitu Teh. Nah, jadi kemarin-kemarin itu kita mencoba membenahi ulang dengan cara kita ke lapangan lagi. Jadi saya dengan teman-teman dengan saya dari kantor bahasa itu coba merujuk lagi, apa namanya, melihat lagi dari lapangannya coba gitu sampai ke apa namanya kita identifikasi kosakatanya mana yang sama gitu kan antara penutur Sunda dengan penutur Jawa, kemudian mana yang beda. Jadi sudah dalam level identifikasi gitu. Ya, termasuk kalau saya sih dialeknya berharap tadi ya Teh ya. Iya, betul. Karena kalau bicara dialek kan kita harus tes satu-satu, Teh. Betul ya. Jadi misalnya ada dua penutur di wilayah perbatasan, itu kita tes gitu loh. Kursi misalnya di sini pakai apa, yang di sini pakai apa. Pasti kan tidak jauh berbeda, tapi biasanya yang berbeda itu apa namanya pelafalannya ya, entah di sana di sini Nah, itu sangat penting sekali, itu data yang penting untuk dialektologi supaya kita bisa memetakan sebenarnya tuh wilayah mana sih yang masih kategorinya bahasa Banten gitu loh. Iya, betul. Terus kalau misalnya dia disandingkan dengan bahasa Sunda, apa sih yang sama, apa sih yang beda? Nah itu. Betul, itu Ya, memang jadi masih perlu gagasan ya Teh ya, betul. masih gagasan. Itu sudah Dan mulai kapan itu Teh? Sudah mulai dilakukan ya. Memang tujuan besarnya adalah membuat peta persebaran dialektologi untuk teman-teman yang di kantor bahasa ya. Tapi kalau Akang siapa tadi ya? Ricky ya? Rian. Yang tanya teh siapa? Siapa nih tadi ya? Iya betul Ricky. Iya, maaf nih Pak Kang Ricky ya. Itu kalau di Tangerang itu sudah ada yang melakukan, yaitu Profesor Dr. Multamia. Itu khusus wilayah Tangerang. Itu dialek ora itu loh. Nah, itu benar-benar itu dialektologi. Gitu. Karena kebetulan Prof. Mia itu adalah juga apa namanya promotor saya Teh gitu kan. Jadi saya banyak baca juga buku beliau dan beliau banyak menelitinya untuk wilayah Tangerang. Tapi untuk wilayah Serang dan sekitarnya memang diakui oleh kantor bahasa pun belum ada data yang memadai untuk dibuatkan peta. Karena untuk bisa membuatkan peta itu sudah jelas ada garis isoglosnya, garis perbedaan dialeknya itu Teh harus jelas gitu loh. Jadi kita nggak bisa asal-asalan narik garis kalau kita tidak tahu di satu titik itu menggunakan bahasa dengan dialek apa. Jadi memang perlu pengkajian khusus. Nah, dengan data yang saya hadirkan saat ini, saya sih berharap gitu ya, paling tidak bahasa Jawa itu masih ada di titik-titik tertentu, seperti yang tadi saya sebutkan di 10 titik itu aja masih ada kok, masih dipakai gitu loh. Dan jika akan dilakukan perbedaan dialeknya gitu loh, berarti harus turun lagi tuh, terutama untuk daerah atau wilayah yang betul-betul berdekatan gitu. Ya, itu Teh. Baik. Tadi Kang Riki ya
Semoga nanti ke depan kita akan ada data tambahan, ilmu tambahan tentang dialektologi bahasa Jawa Banten. Nah, selanjutnya Ya, dari Yusuf Irawan, Teh, ini sebetulnya masih sama sepertinya nih dengan pertanyaan yang tadi. Apakah penutur Jawa Banten semedok penutur Jawa di Jateng? waduh. Ya, Jadi ingat saya masa adalah lalu, Teh, penuh. ya. Iya, Kenapa teh? ingat akangnya ya, orang Jateng, orang Semarang ya. Ya, jadi gini, kalau saya ke Semarang, waktu itu saya ingat sekali, saya sekolah di Semarang dan saya suka ditanya sama mbak-mbak yang di kos-kosan saya gitu loh. Dek, coba kamu ngomong pakai bahasa Serangnya gimana gitu kan? Mhm. Ya udah saya ngomong pakai bahasa Serang gitu loh. Menurut mereka katanya kedengarannya kayak bunyi petasan gitu katanya ya, Teh ya. Beletak-beletok gitu kan. Tapi kalau saya pribadi ketika mendengar suara suami saya gitu ya, itu kok berat banget ya gitu. Jadi Kayak bom. eh, kalau saya bandingkan misalnya dibandingkan gitu loh, kayaknya kok jauh lebih tipis gitu ya bahasa Jawa Banten ketimbang bahasa Jawa yang di Solo gitu. Kalau saya merasanya ya dari sisi apa sih Hafalan. ketebalannya gitu kan. Tebal. Mhm. Tapi Coba mereka bisa sendiri Teh gimana Teh? punya Gimana? pandangannya loh. Gimana Bisa Teh? nggak Teteh mempraktekannya gimana Teh? Melafalkannya biar kedengeran gitu lewat audionya nih. Yang mana Teh? Baik bahasa Jawa Banten tadi sesuai pertanyaannya Pak Yusuf. Mm-mm. Jawab Nopo nggih, pela Pak? apa? Eh, Bapak pertanyaannya nopo nggih? Tadi itu ya ya Saged sip. diulangi boten? Apakah penutur Jawa Banten semedok penutur Jawa di Jateng? Barangkali Pak Nggih. Yusuf ini Pak Yusuf ini iya. penutur mana nih? Pak Yusuf bisa angkat tangannya sambil bergabung, silakan Pak. Barangkali Bapak bisa ini nih, apa tandem nih dengan Bu Siti Suari conversation nih Pak. Ya, mangga Pak. Iya. Wah masih malu-malu nih Bu. Jadi Waduh. coba contohnya Bu, untuk bahasa Jawa Tengah nih yang Ibu ingat nih. Niki nggih kula boten saged napa tuh kan saya dirinya kebetok-betok. Jadi boten saged. Jadi ada Mhm. memang memang kalau belajar artikulasi memang memang medok gitu ya. Itu memang Mhm. diakui untuk yang Jawa Jawa Tengah ke sana gitu loh. Mhm. Tapi untuk yang bahasa Jawa Serang itu juga belum ada ya kamus artikulasinya ya, kamus Mhm. yang apa sih, yang betul-betul bunyinya gitu loh. Saya belum menemukan sampai saat ini sih. Saya nggak tahu mungkin ada yang sudah buat ya. Tapi saya belum menemukan kamus khusus yang how to apa namanya how to produce gitu kan. Kalau di Jawa itu kan sudah teratur ya sampai sampai misalnya itu ada nah, itu kan ada Nggak da-nya gitu loh. ada. Nah, itu. Karena suami saya itu pakai bahasa Inggris pun kalau saya ajak ngomong itu ya mesti ada gitu-gituannya gitu loh. Nah, itu. Jadi kayaknya tuh ngebas gitu ya, medok Iya. mungkin medoknya Bet- gitu. Tapi Mhm. ternyata orang lain juga memandang kita gitu ya, nggak Mhm. sesimpel itu gitu loh. Mhm. Dan memang ada yang saya pernah baca juga teh di buku siapa ya, Kang Hudari ya, bahwa meskipun dua dua jadi bahasa Jawa dialek katakanlah dialek Solo dengan Serang itu sebenarnya kan berasal dari bahasa Jawa ya, yang akhirnya mengalami banyak perubahan-perubahan gitu untuk yang bahasa Jawa Banten itu. Jadi kalau saya bicara dengan mbak-mbak yang di Semarang itu, mereka juga nggak mudeng gitu loh. Kamu tuh ngomong Hmm. apa sih, Dek? Gitu ya. Oh gitu. Emang kuiki bahasa bahasa kono tuh ya? Nah, itu kan. Jadi memang memang menurut mereka belum mereka nggak terlalu langsung paham. Tapi kalau saya merasanya paham ya gitu ya. Mhm. Kayaknya kok sama sih gitu dengan bahasa bahasa saya gitu kan. Kayak misalnya wedos gitu kan ada di sini gitu kan, adus ada di sini gitu. Ada Jadi iya. iya gitu. Kalau saya langsung di kepala saya itu langsung menerjemahkan, oh ini kayaknya maksudnya gitu ya. Nah akhirnya Mhm. saya lebih cepat juga akhirnya belajar bahasa mereka. Jadi dalam waktu ya kurun waktu 4 tahun yang zaman S1 dulu, ya saya bisa gitu teh. Saya. Tapi karena udah Mhm. lama ya,
dan akhirnya pulang ke kampung halaman kan, dan suami juga ikut ke saya gitu. Jadi jarang gitu saya mendengar komunitas Jawa itu. Gitu. Iya, ini dari Ocit Abdul Rosid Sidik, silahkan, tadi sudah melambaikan tangan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Teh Warsi, saya orang Binuangen. Cangkore itu tetangga kami. Di Cangkore hampir 100% mayoritas bertutur bahasa Jawa. Tapi Cangkore itu dikelilingi oleh orang Sunda. Saya Binuangen, Wanasalam, Cibaliung itu mengelilingi Cangkore. Dan bahasa Jawa di Cangkore itu menjadi minoritas. Adalah tidak salah apabila memang ada tradisi seperti yang disampaikan oleh Teh Warsi tadi. Ya, sebagai mana lazimnya minoritas dimanapun, biasanya saya masih ingat dulu itu suka dipakai bahan bulian. Satu. Maksud saya itu berhubungan dengan penggunaan istilah nama bahasa. Seperti tadi misalnya. Yang dikenal sekarang ini sebetulnya sih Jawa Serang atau Jaseng. Kemudian melebar menjadi Jawa Banten, itu masih bisa diterima. Tapi kalau disebut dengan bahasa Banten yang diidentikan dengan Jawa, nanti dulu. Karena kalau dibandingkan dari sisi jumlah penutur penduduk Banten, kalau Banten itu maknanya adalah provinsi yang 8 kabupaten kota, masih lebih banyak. Pak Ocit, halo? Suaranya kurang jelas, Pak. Maaf. Ya, mic-nya. Ya. Jadi, kalau kemudian dipermudah dengan menyebutkan bahasa Banten yang diidentikan dengan Jawa, itu nanti dulu. Mengapa? Karena kalau meliputi Provinsi Banten yang meliputi 8 kabupaten kota, masih lebih banyak penutur Sunda yang mayoritas ada di Lebak, Pandeglang, sebagian Kabupaten Serang, dan sebagian Kabupaten Tangerang. Jadi saya sepakat yang populer memang Jaseng atau Jawa Serang. Kalaulah kemudian diperlebar menjadi Jawa Banten, itu juga masih sepakat. Tapi tidak bisa disebutkan sebagai bahasa Banten yang konotasinya adalah Jawa. Nah, gitu. Penelitian Teh Warsi itu apakah sampai kepada asbabul wurud mengapa di Tatar Jawara di Banten itu ada bahasa Jawa? Kalau dari aspek kesejarahan, saya sendiri belum paham itu. Karena kalau merunut kepada aspek kesejarahan, ini bukan persoalan siapa pendatang, siapa pribumi. Sunda di Banten itu jauh lebih awal ada gitu. Kalaulah memang ketika saya tanya kepada ahli-ahli sejarah perihal misalnya Salakanagara, Prabu Siliwangi, apakah Jawa yang muncul di Tatar Banten itu bersamaan dengan Islamisasi dari Cirebon ke Banten, sehingga kemudian Cirebon sampai sekarang kita kenal sebagai saudara tua kita. Dan kalau itu benar, berarti cikal bakal adanya Jawa di Banten, berarti memang datangnya belakangan begitu, dibanding Sunda. Memang sejak zamannya Pucuk Umun ada, walaupun dalam kata Kang Sujana eksistensi Pucuk Umun itu hanyalah obrolan warung kopi, katanya begitu. Artinya belum mutawatir banget kira-kira gitu. Nah, penelitian Teteh itu apa sampai ke situ gitu, bukan hanya sejumlah penutur bahasa Jawa, tapi cikal bakal mengapa di Tatar Banten itu yang memang mayoritas di Serang itu muncul penutur bahasa Jawa Serang itu. Itu saja mungkin dari saya. Oh, satu hal lagi, ini saya punya cerita. Saya orang Sunda, dari Melinting, Sunda, kuliah ke Bandung. Ke Bandung itu mestinya saya bisa ngerti dialek menggunakan bahasa Priangan. Tapi setelah lulus, pulang lagi saya ke Binuangen, bisa bahasa Jawa Serang. Kenapa? Karena selama saya kuliah di Bandung, bersama Kang Eping, bersama Kang Bambang Yanes di Bandung, itu ngerti bahasa Jawa. Kenapa? Karena kami, walaupun orang Sunda, lalu ke Bandung kuliah, bertemunya dengan teman-teman dari Bojonegara, Pulau Ampel, dan teman-teman yang ada di Kabupaten Serang. Jadi akhirnya alhamdulillah kami
Bukannya bisa ngerti dialek Priangan, tapi kalah bisa bahasa Jawa. Itu hanya cerita aja. Enggak, Teh. Makasih. Ya, nuhun Kak Ocit. Kayaknya saya pernah ketemu Akang nih di Lebak ya. Pernah bareng satu acara gitu ya, yang sama kantor bahasa, bener? Betul. Iya, waktu kita ngebahas kosakata Baduy itu, Teh. Iya, ya betul. Ya, Kang Ocit mah tidak diragukan lagi. Ini mah benar-benar loyal gitu ya untuk bahasa daerah gitu kan, terutama penutur Sunda ya, dari Sunda. Ya Kang, sangat menarik sekali sih tadi pertanyaannya, sejauh mana sih penelitian saya itu gitu ya. Ya, kalau yang tadi Akang maksud itu memang dari sisi historis ya. Nah, kebetulan memang saya tidak banyak bahas di sini Kang. Jadi saya lebih banyak membahas si pengguna bahasa gitu ya. Tadi saya sudah coba jelaskan juga kenapa saya mengambil terminologi bahasa Jawa dialek Banten, tidak juga sebagai representasi variasi-variasi itu, tidak, tapi ini sekedar untuk memudahkan administratif atau lokalnya gitu, bahwa konteks penelitian saya itu adalah di Provinsi Banten gitu. Makanya tadi ada pertanyaan, mau nggak misalnya disentralkan ke Jaseng aja? Saya sih melihatnya setiap lokal itu punya keunikan dan warna sendiri gitu kan, yang tentunya kalau dipaksa nurut ke satu warna kan belum tentu juga mau, karena kalau bahasa itu memang bicara tentang kebanggaan, bicara tentang identitas dan sebagainya lah, banyak gitu di belakangnya. Jadi menurut saya sudah ya Banten ya dengan lokal begitu. Kalau misalnya kita main ke arah Bojonegara akan mendengar istilahnya ya Kang ya, mendengar cara berbicaranya yang kayak begitu, ketika masuk ke Serang kayak begini gitu kan, masuk ke Ciruas itu begitu, ke Walantaka begitu, kan warna-warna itu menurut saya cukup menjadi kekayaan menurut saya sih gitu ya. Jadi memang untuk penelitian saya itu konteksnya pada language use atau pengguna bahasa itu gitu loh. Dan untuk kepentingan penelitian, karena supaya lebih punya gambaran yang luas gitu kan, itu saya diminta untuk satu provinsi. Nah kalau Akang baca disertasi saya sih, itu ada perbedaan-perbedaan pengucapan-pengucapan yang saya temukan untuk setiap lokal itu ada di pembahasan di disertasi saya ya gitu. Tapi untuk ngobrol-ngobrol santai mungkin ini bisa jadi masukan, bisa jadi giroh gitu ya, untuk bagaimana nanti membuat historical review gitu suatu bahasa lahir gitu, terutama bahasa antara Sunda dengan Jawa. Nah itu. Nah kalau tadi itu yang saya juga sepakat ya. Kalau saya sendiri kalau misalnya pergi ke suatu daerah nih Kang, misalnya saya liburan ke Lampung, meskipun cuma seminggu 2 minggu, saya tuh langsung bisa nyerap gitu Kang. Nyerapnya apa, nyerap entah itu pelafalannya gitu atau intonasinya gitu. Jadi ketika saya pulang ke Serang tuh sehari 2 hari saya akan dengan logat Lampung gitu ya. Saya balik lagi ke Jawa, nah itu logat saya juga berubah Jawa gitu. Mungkin Akang misalnya ke Bandung gitu kan, ternyata ketemunya dengan teman-teman yang dari Serang, akhirnya tidak ke bahasa Sunda Priangan misalnya, tapi ke Bojonegara dan sebagainya ya. Nah, itu menurut saya itu anugerah dari Allah ya, karena orang-orang seperti itu orang-orang yang dikaruniai dengan language device yang baik gitu loh. Jadi di sininya ada language device-nya yang bisa langsung automatically gitu loh. Dia akan fleksibel dimanapun mereka berada dengan bahasa yang baru itu. Itu Kang Ocit, nuhun yang bisa disampaikan. Saya mesti belajar banyak ke Kang Ocit nih. Iya, baik. Kini kita punya waktu 10 menit lagi nih, Kang Teteh ya. Jadi tadi sudah di chat nih sudah ada yang melambaikan tangan dari Facebook Banten News, mangga. Halo. Facebook Banten News. Ngopi dulu tah. Halo, assalamualaikum. Oh ya. Kang Assalamualaikum. Lulu, mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun kaki sedantennya nggih, kangge Teh Siti, Kang Ocit, Kang Eping, Terehan, sereng fan-fan sedanten nggih. Oten kok. Ya, bahasa Indonesia bae ya. Bahasa Indonesia bahasa Jawa, kenapa bahasa Sanskerta ya? Jauh. Aturan Kang. 10 menit nih waktunya. 10 menit ya. Aturan Kang, mengayen bahasa bebasan. 10 menit lagi maksudnya. Ampura kalau telat ya. Jadi kalau melihat misalnya penelitiannya hanya 10 titik, menurut saya itu sebenarnya gitu kan
lebih dari 10 titik karena dari Kabupaten Tangerang pun banyak gitu kan. Dan pada Rincang Ciomas pun banyak gitu. Terus emang seperti Kang Ocit tadi di di Binuangen dan bahkan sampai Sumur pun banyak yang menggunakan bahasa Jawa Serang gitu. Kenapa saya tetap dari dulu menyebutnya Jaseng gitu kan? Karena pertama memang saya tahun berapa itu dari dulu juga sebelum Provinsi Banten juga orang menyebutnya Jawa Serang gitu kan. Kalau Jawa Banten memang kemungkinan karena dialeknya. Tapi toh intinya semua mau orang Lampung orang Belanda mereka bukan nyebut Jawa Banten tapi Jawa Serang gitu. Saya menarik sekali gitu. Terima kasih yang Teh Siti yang sudah melakukan penelitian gitu kan. Dan memang sepakat juga mungkin generasi berikutnya memang akan tidak menggunakan bahasa Jawa Serang, Jaseng gitu kan. Nah makanya kenapa istilahnya kebetulan ya saya bersama teman-teman juga sudah 10 tahun mendirikan komunitas bahasa Jawa Serang itu. Nah kenapa makanya istilahnya sampai pemerintah Cilegon dan Serang itu mengeluarkan mulok bahasa Jawa Serang, itu awalnya sebelum BJS bahasa Jawa Serang ada, tidak ada itu. Nah kita mendesak mereka supaya menggunakan mulok bahasa Jawa Serang, mereka menantang, wah mana nggak ada kamusnya. Nah di situ kita kampanye menyebarkan kamus-kamus bahasa Jawa Serang dari Cilegon sampai misalnya Tangerang, sampai Bojonegara, sampai Tontang, semua kita bagi kamus bahasa Jawa Serang. Gitu. Kenapa kita melakukan jalan pintas? Kebetulan komunitas kami itu paling males birokrasi gitu. Istilahnya sampai misalnya dirapatkan ke dewan lah, ke segala macam lah. Ya. Intinya kita langsung action saja dulu gitu kan. Nah, alhamdulillah istilahnya sekarang emang kemungkinan ya kalau misalnya kita dibiarkan istilahnya tidak ada pelestarian bahasa Jawa Serang, makanya itu akan musnah teh. Karena emang di mana sebutkan 10 titik tadi. Kenapa akan musnah? Jangankan di komplek-komplek di perkotaan seperti komplek Om Eping atau Terehan gitu ya. Mungkin sangat jarang menemukan istilahnya orang bicara bahasa Jawa Serang. Jangankan di perkotaan, di kampung pun jadi kayak lebih keren katanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris lah gitu kan. Nah, suatu hari saya pernah istilahnya mungkin bagi penikmat makan rabek gitu ya. Rabek itu kalau di Cijawa, pasti rabek dan masam bebek nah oke, kirim gosen. Di Cijawa Masjid ada rabek gitu. Tesuk. Sebelah mana Pak? Cijawa Masjid sebelah mana Pak? Seberangnya. Nah, itu istilahnya ketika saya mesen rabek dengan bahasa Jawa bebasan, itu kaget dia, kayak ngelihat setan gitu. Makanya kaget kan, kok masih ada ya yang mau ngomong bahasa Jawa Serang bebasan. Nah, itu menandakan bahwa istilahnya memang salah satu indikasi bahasa Jawa Serang ini akan musnah gitu kan. Makanya saya istilahnya saya senang ada Om Eping yang bukan orang Jawa Serang mau ngobrol Jawa Serang gitu kan. Om Ocit juga mau gitu kan. Insya Allah teh, istilahnya kalau teteh makanya mudah-mudahan nanti diperluas lagi penelitiannya, bukan yang masih ada nggak bahasa Jawa Serang digunakan. Itu pasti ada udah. Karena kita 10 tahun istilahnya kampanye untuk melestarikan bahasa Jawa Serang. Bukan saja bahasa Jawa Serang, kita sosial, bagaimana istilahnya kita orang Jawa Serang ini sosialnya tinggi, melestarikan permainannya, bahkan kita melestarikan lagu-lagu, melestarikan memberikan hadiah kepada pelaku wayang garing yang misalnya menggunakan bahasa Jawa Serang. Kita juga memberikan hadiah kepada mungkin orang tahu istilahnya lagu bondolan. Bondolan. Itu bondolan sampai ditenerkan oleh Subro, padahal itu oleh Ikoba menghariri. Jadi nggak usah khawatir deh, meskipun memang ini hampir musnah, ini grup bahasa Jawa Serang komitmen dari dulu bagaimana istilahnya kita melestarikan bahasa Jawa Serang. Nah, luar biasa. Tinggal bagaimana seharusnya pemerintah ini
ikut melestarikan bahasa Jawa Serang. Itu kan. Jangan hanya ngomong saja. Dan punten ini, salah satu kemenangan pemerintah Kota Serang sekarang ini, tagline-nya itu Aji Kendor. Aji Kendor itu asli bahasa Jawa Serang. Asli dari bahasa Jawa Serang. Kalau bisa ditanyakan, tanya ke wakil wali kota. Ngambil dari mana tagline Aji Kendor itu? Nah, Oke, Bang Lulu, gimana? Nah, makanya kita seperti Teteh tadi, nanti Teteh silaturahmi lah istilahnya ke Komunitas Bahasa Jawa Serang. Di sini ada anggotanya Rambo Banten, ada YouTuber yang 65.000 upload dia bahasa Jawa Serang, ada Wahid yang subreknya 100.000 tapi dia terkenal di Malang dengan Jawa Serangnya. Insya Allah kita istilahnya bab apapun kita akan bantu istilahnya untuk penelitian Teteh, gitu kan. Habis ya? Iya. Habis ya? Iya. Ih, curang aja. Wong tekannya telat JT ya? Apa nih? Lah Tekannya telat. Tapi kami sudah menangkap pesannya Bang dulu. Mau ditambah lagi 1 menit lagi. Cukup. Malah sume. Orang cukup udah kopi ikan ya. Iya, kopi bae mang. Salam kenal Teh. Hari kalau ngeput aja. Nggih. Mangga Teh. Iya. Iya. Kapan Teh bisa ketemu nih? Wis gabung ning Facebook e duwe Kang Lulu kuwen. Embur ya. Sing ke-10 November ya. Diundang ke kita ya? Diundang. Mungkin sereng kula disuguhi kalau ke radio sereng kontol sapi Teh. Tenang saos Teh. Iku mah biasa ning omah, kalau ke radio mah biasa. Nggih, koten nggih ya. Oke, atur nuhun Mang Lulu. Kita sambung di kesempatan yang lain ya, karena ini masih banyak pertanyaan yang lain ya. Jawa ke Jawa. Jawa Jawa Teh. Baik, ini dari Bang Reis Rivolta nih. Kalau berbicara Sunda Banten kaitannya dengan Sunda Purba, leluhur bangsa Yunani Romawi. Nah, itu hanya ini aja ya. Ya. Oh, ya. Ovi Rambo nih Teh, bahasa yang dipakai Kesultanan Banten tadi mungkin sudah dijawab ya, itu bukan wilayah kajian Teteh ya, nanti mungkin ada di kajian itu kajian berikutnya ya. Ya, tapi ini dari teman kita Mushab Abdul As-Sahid ini mengirim kamus saku Jawa Banten. Wah, tapi saya coba download ini tapi nggak bisa nih, gimana nih? Silahkan teman-teman di kolom chat ini ada share dari Pak Kang Mushab Abdul As-Sahid. Ini juga sudah pernah kita undang Teh sebagai pembicara di kesempatan di beberapa waktu yang lalu. Terus juga dari pertanyaan berikutnya nih dari Bambang Ki Anis. Mangga, Kang Bambang. Saya nggak nanya, saya cuma mengapresiasi aja, keren penelitiannya. Tapi kesimpulan saya jadi berbeda dengan Teteh. Kayaknya mau musnah, mau punah tuh bahasa Jawa Serang. Kenapa jadi tuh? kesimpulan saya justru begitu. Lihat misalnya orang tua sudah nggak mau ngajarin ke anaknya, itu sudah satu hal. Yang lain misalnya di Sunda, saya dari Potang, dari Tirtayasa, sebenarnya sejak kecil saya belajar bahasa Jawa bebasan dan bahasa Jawa biasa. Sekarang tinggal di Bandung. Di Bandung juga ada kekhawatiran yang sama, tetapi ada perhatian yang luar biasa. Lulu saya kira patut diapresiasi. Misalnya dimunculin karya sastra berbahasa Sunda, itu penting. Di Brebes, di daerah Jawa Ngapak juga sudah ada koran yang memuat cerpen bersambung dalam bahasa Jawa Brebes Banyumasan. Tetraloginya tetralogi Ahmad Tuhari itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa, dan itu penting. Karena jika bahasa tidak diposisikan nilai gunanya, nilai pentingnya bagi pengguna, dia akan ditinggalin. Nah, walaupun sebenarnya ada satu hal yang mungkin jadi penelitian lanjutan lainnya, bahasa Jawa sekarang bisa jadi tetap akan ada bila misalnya pertahanan terakhirnya jika pesantren tradisional itu masih tetap ada. Karena di pesantren tradisional itu nerjemahinnya pakai bahasa Jawa. Misalnya utawi iki, iku, dan seterusnya. Dan saya tidak tahu, mestinya komunitas pesantren buat juga tuh kamus bahasa Jawa yang biasa digunakan untuk ngalogat dalam bahasa Jawa. Lebihnya saya cuman apresiasi, dan mudah-mudahan kita bisa ngomongin lagi
apa yang lainnya tentang bahasa Jawa Serang, bahasa Jawa Banten. Nuhun teh. Nggih, sami-sami. Mboten saos. Nggih. Nggih. Ya, saya tanggapi sebentar ya Teh Rehan. Ya, seperti tadi kata Kang Lulu, ini belum apa-apa 10 titik. Iya betul, karena memang apa namanya, kalau semakin lama saya nanti di DO ya Kang, nggak lulus-lulus nanti saya dimarahin. Jadi memang kepentingannya memang berbeda ya. Tapi saya mencoba dari sedikit kesempatan yang saya punya. Ini mudah-mudahan menjadi awal untuk kita gitu ya, untuk tetap bersinergi gitu. Kalau tadi siapa punten Pak siapa tadi yang terakhir? Bambang. Pak, oke. Kalau misalnya kata Kang Bambang bisa saja, bisa itu udah mulai punah gitu ya. Ya, kalau memang diteruskan kebiasaan yang seperti itu, artinya tidak lagi digunakan dalam ranah keluarga yang paling kecil gitu ya, itu memang tidak apa namanya tidak bisa dipungkiri gitu loh Pak. Ya, secara teori mengatakan begitu dan mungkin juga secara konkret juga akan demikian gitu. Saya salut sekali dan apresiasi sekali untuk Facebook News Banten, ya kan. Saya sudah ikut anggotanya, tapi nggak ditowel-towel, kayaknya itu sama ketuanya. Kemudian saya juga dengar ada satu komunitas daerah Tak-Takan ya yang selalu pakai bahasa Jawa. Saya nggak tahu apakah di sini ada gitu apa namanya orang-orangnya, dan katanya akan diberi denda kalau pas ketemu nggak bebasan atau pakai bahasa Jawa. Itu sebenarnya juga upaya yang sudah kita lakukan dan terus kita lakukan gitu ya. Termasuk saya juga membenahi gitu kan, karena terus terang anak-anak saya mungkin cukup terlambat untuk belajar bahasa ibunya gitu, tapi menurut saya ya perlu diperkenalkan dan harus dikenalkan gitu. Terima kasih untuk semua apresiasi. Mohon maaf memang seadanya hasil penelitian saya seperti ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk semua dan untuk saya juga. Gitu Teh? Ya itu komunitas BJS Bu Siti, saya ke BJS juga sama. Oh gitu yang ya Kang ya? Iya. Iya. Jadi Kapan-kapan diundang Kang ya? Iya. Siap tuh ada Kang Ocit semua ngopi bareng. Semua hadir nih di sini ya. Terima kasih telah bergabung. Kang Bambang, salam Kang Bambang. Kang Ocit, nanti ada undangan tuh buka webinar tentang bahasa Sunda Banten. Kalau hari ini kan kita bahas tentang bahasa Jawa Banten ya. Kang Ocit. Halo. Halo. Oh, sudah. Sudah keluar ya. Baik, luar biasa ya pertemuan pada sore ini. Saya terima kasih atas nama panitia Teh sudah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Semoga kecintaan kita terhadap keragaman budaya di Banten semakin tebal dan semakin bisa mempertahankannya gitu ya Teh. Jadi bangga gitu, orang Banten Teh bangga karena bahasa adalah jembatan budaya. Baik Teh, sebelum kita tutup acara pada sore ini sudah mau mendekat azan maghrib ya. Kita mohon ditutup Teh share screen-nya, kita akan foto bareng. Jadi mangga yang belum buka videonya silahkan dibuka dulu, kita ada sesi foto bareng. Ya. Mangga ditutup. Kang Mang Lulu. Pakai kopi nih. Mang Lulu lak kopi nek. Lake kopi. Eping Kang Anis, lake kopi nih. Martabak ya mah. Silakan dibuka yang lain. Ya. Di sini mah udah peteng lu Teh. Wes peteng ya. Peteng ke? Maghrib. Mangandi. Oke, silakan. Siapa sih metengi? Metengi Bang Indra ya, nggak tahu ya? Oke. Silakan Bang Indra. Metengi kan. Si Ute non bisa sarung dia Pak. Mang Lulu kiriman kopi. 1. 2, Kantelan duluran. 3. Lagi ini Udah, Bang Indra. 1. Dan kami tengah gaya. Gaya dong. Ayo, Bang Indra selamat. 1, 2. 3. Kali lagi. Berkeras. Ayo Bang Indra. Yo 1. Kantelan duluran kayak jentik mau BJS mau. Aja kendor. 3. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Teteh, Akang. Iya.
Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal Sama-sama, hidayah. Teh. Assalamualaikum Mohon maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Eping gimana Om Eping? Di kantor, Di Kepatan. kantor tuh. Di Masih Sohornya seragam di- kene. Edian, Mas makasih. BJS dah. Kopi BJS dah. Tah. Weh, gacang. Selamat nama lu. Nidu, Oh, aduh, Nidu Umak kita kok. ini nih. Punten. Edian, makasih. Edian Riviana. Minggu depan gabung lagi. sama-sama. Om Eping cerah amat Om Eping. Kang Ocit, Kang Ocit, kapan kita diskusi soal bahasa Sunda Banten? Ya, tentang bahasa Sunda Banten nih, Kang Ocit, kumaha? Geura Siap. dia ih kuduan nih. Kepandrek. Om gitu bang, gak senior. Kebandrek, Mang tak Ocit, ngebandrong Mang Ocit. ya. Oke, Mana jemput. Nidu nama Nidu nges gudang lah Nidu. Oke. Jadi Mang Ocit teh Anda senior. silakan di Pingsan sini cuma. Kudu udah manu ngomong si Japra eta. Kemana Bisa Japra? eta jelema. Eh, Kang Bang Anis, Ki Anis. Namanya udah matiin dulu. Apa? Ganteng amat Kang Anis. Nah, Tujuh Allah.